Selamat siang Pak Gintoro, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yaitu web Oke Kasir. Next. Tahukah kalian bahwa terdapat 30 juta UMKM bangkrut pada tahun 2020? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Berdasarkan hasil analisis kami terhadap data-data yang ada, salah satu permasalahan usaha-usaha di Indonesia mengalami kebangkrutan adalah karena masih banyak usaha-usaha yang masih melakukan pembukuan secara konvensional. Next. Pembukuan secara konvensional ini dapat memunculkan berbagai permasalahan, yaitu dapat membuat data-data perusahaan menjadi berantakan, yang membuat data-data yang ada bisa saja kehilang dikarenakan ketidakjelasan dari usaha tersebut, dan juga human error dapat menjadi suatu permasalahan di mana adanya kesalahan input data penjualan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi usaha-usaha. Next. Dari permasalahan tersebut, kami mencoba untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh user dengan user story. Yang pertama, saya sebagai wirausaha, saya ingin menyimpan data-data dari setiap penjualan, sehingga saya perlu menentukan barang yang perlu di-restock. Yang kedua, saya sebagai wirausaha, saya ingin menyimpan data-data hasil penjualan setiap harinya, sehingga memudahkan saya untuk merekap hasil penjualan per tahun. Eee, jadi ide yang kami implementasikan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan membuat sebuah web app yang dapat menyimpan data, pemasukan, dan pengeluaran, serta dapat melakukan kalkulasi berdasarkan data-data tersebut, seperti menghitung keuntungan, membuat laporan, dan juga terdapat fitur tambahan seperti membuat jadwal, sehingga proses transaksi itu dapat dilakukan dengan nyaman dan lebih rapih dan mudah. Lalu untuk target user-nya itu ini ya, kami memilih, UMKM sebagai target user, karena banyak sekali, eee, usaha pada tingkat UMKM yang mengalami masalah yang dikemukakan sebelumnya. Seperti misalnya ada kesulitan saat membuat catatan pemasukan, membuat laporan, dan mungkin kesalahan dalam pembukuan dan lain-lain. Oleh karena itu, kami harap aplikasi kami dapat bekerja dengan efektif dalam target dari pasar kami. Selanjutnya, saya akan menemukan aplikasi kami. Jadi, pertama-tama akan ditampilkan landing page, di mana berisi tampilan awal dari web app aplikasi. Jadi, di sini akan form untuk sign up, dan ini untuk login. Ada awalnya, kita menambahkan kategori. Setelah itu, di kategori ini kita dapat melakukan delete. Setelah itu, kita menambahkan menu. Ini form menunya. Kemudian ini ada menu-menu yang sudah ditambahkan, ada untuk edit dan delete. Selanjutnya di transaksi, kita pertama-tama masukkan staff name dan customer name, dan menambahkan produk yang diinginkan sesuai quantity. Kemudian ditambahkan. Untuk melihat transaksi yang sudah dibuat, kita bisa masuk melalui cart. Di sini kita dapat melakukan edit, delete, dan selesai. Ketika dipencet selesai, kita akan diarahkan menuju riwayat transaksi. Kemudian di sini terdapat laporan rekapan per tahun dan dapat mengetahui keuntungan. Selanjutnya untuk menambahkan stok, pertama-tama kita masukkan staff name, dan di sini kita masukkan ID itemnya dan kuantitinya yang diinginkan. Kemudian di sini kita bisa melakukan delete dari stok yang sudah dibuat dan dilakukan submit. Kemudian diarahkan juga kepada riwayat stok yang sudah dibuat, dan terakhir di sini ada catatan. Di sini ada form catatan. Kemudian kita masukkan tanggal dan staf yang bertugas. Di sini ada beberapa status. Kemudian di sini dapat kita lakukan edit dan kita dapat mengubah statusnya. Kemudian terakhir terdapat delete catatan. Terima kasih.